Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi iman kepada hari akhir. Mari kita lihat bersama video berikut ini. Oke semuanya, siap-siap. Inilah akhir dunia. Take pertama. Silakan, Sydney. Awalnya, ada sesuatu yang tampak seperti bola api, semakin besar dan besar saja setiap menitnya. Dalam waktu singkat, bola api ini bisa menjadi lebih besar daripada matahari. Orang-orang terdiam sambil menatap langit. Mereka belum sadar, mereka harus menyelamatkan diri. Ya, meski percuma juga sih. Asteroid menabrak planet kita dengan kekuatan yang dahsyat, terus bergerak hingga mencapai kerak bumi beberapa kilometer di bawah tanah.
ribuan kilometer kubik batu padat seketika berubah menjadi uap. Semua benda, semua orang yang cukup dekat untuk melihat tabrakan ini akan lenyap dalam beberapa detik. Daratan di sekitar kawah benturan tertutup ribuan kilometer abu panas, pasir, dan puing-puing. Beberapa detik setelah tabrakan, rumput, pepohonan, dan semak-semak sepanjang puluhan kilometer pun terbakar habis. Tapi bukan itu saja, tabrakan ini memancing bencana alam lainnya, seperti tsunami. Lokasi yang tidak terbakar dalam beberapa menit tiba-tiba banjir. Bahkan di beberapa tempat, tinggi gelombang tsunami bisa mencapai lebih dari 305 meter. Gempa bumi mulai mengguncang. Kurang dari 1 jam setelah asteroid jatuh ke bumi, embusan angin bertiup di seluruh dunia. Kecepatannya lebih dari 1000 km per jam. Hurricane meratakan semua yang masih berdiri dan menerbangkan puing berkilo-kilometer jauhnya. Di wilayah yang agak jauh dari tempat kejadian, langit tampak gelap. Itu sebabnya bintang jatuh yang cantik tampak lebih terang. Tapi itu bukan bintang, itu puing-puing yang menghujani bumi, memasuki atmosfer dengan warna merah berkilau karena radiasi inframerah. Meski baru beberapa jam pertama setelah tabrakan, langit sudah hampir benar-benar gelap. Begitu langit mulai terang, tak akan ada lagi kehidupan di bumi. Abu masih berterbangan. Air hujan menjadi sangat asam. Api terus membara. Walhasil, bertonton racun yang merusak lapisan ozon terbentuk. Bumi pun kehilangan perisai terakhirnya melawan radiasi matahari. Oke, aku tidak suka skenario itu. Terlalu. Arti hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya akan hancur binasa dan tidak ada kehidupan lagi. Sementara beriman kepada hari akhir berarti kita percaya dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seisinya pasti akan hancur dan berakhir, dan percaya bahwa manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya selama hidup di dunia. Ada 3 pendapat manusia tentang hari akhir. Yang pertama, orang yang tidak percaya akan datangnya hari akhir. Mereka itu orang ateis, orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang percaya dengan reinkarnasi, manusia akan hidup kembali dengan bentuk yang lain. Mereka itu orang-orang agama bumi, agama buatan manusia. Dan yang ketiga, orang yang percaya akan hari akhir. Mereka adalah penganut agama samawi, agama dari Allah. Terus kapan terjadinya hari akhir? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya hari akhir itu akan datang? Jadi ada 2 dalil pada datangnya hari akhir. Yang pertama dalil nakli, dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada dalil akli, dalil atau bukti dari logika, pemikiran manusia, dan hasil dari pembuktian ilmiah. Dalil nakli yang pertama surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dalil nakli yang kedua surat Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatul akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nakli yang ketiga dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia.
Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalil akli, tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir. Ini serem banget, geng. Kok bisa sih gunung meletus sampai seheboh ini? Ya ampun, gimana ya nasib dunia setelahnya? Tapi kamu menyadari gak sih, geng, kalau ini ternyata merupakan salah satu bukti bahwa kiamat pasti akan terjadi? Ya, semoga sih gak dalam waktu dekat ya. Tapi setelah ditelisik dengan melihat beberapa bukti yang ada, tampaknya memang benar bahwa bumi akan segera mengalami hari kiamat. Sebab bukti yang sudah ada saat ini seakan menunjukkan bahwa hari tersebut sudah mulai membayangi hidup kita, geng. Penasaran? Subscribe dulu ya, geng, biar gak tegang-tegang banget. Pertama, asteroid. Geng, kamu pasti tahu kan kalau di luar sana banyak gumpalan debu dan batu yang berbondong-bondong terus menggempur bumi? Nah, untungnya nih, gumpalan debu dan batu dari angkasa yang kita kenal dengan nama asteroid kebanyakan akan terbakar sendiri saat menyentuh atmosfer kita. Tapi, meski asteroid nggak bisa menghancurkan bumi kita, menurut para peneliti di NASA, sebuah asteroid yang memiliki panjang lebih dari 2 km pasti akan berdampak signifikan bagi peradaban di bumi. Contohnya aja, 66 juta tahun yang lalu, di mana asteroid sepanjang 10 km menabrak bumi dan sukses memusnahkan spesies bumi yang sudah hidup sejak 170 juta tahun lalu. Yaps, dinosaurus. Lalu, apakah akan ada lagi asteroid seperti itu di masa kita nanti? Ada, geng. Asteroid 4179 Tautatis yang memiliki panjang 5,4 km diprediksi mengorbit melewati beberapa planet, termasuk bumi. Meski kemungkinan tabrakan dengan bumi kecil, tetapi orbit asteroid ini terbilang kacau, sehingga tak bisa diprediksi dengan pasti. Dan menurut perhitungan NASA, asteroid ini akan memasuki orbit bumi pada 2069. Udah siap, geng? Kedua, invasi alien. Siapa yang percaya alien itu eksis? Setelah melihat bukti pesawat luar angkasa di Laut Baltik, cerita tentang penculikan alien dan klaim dari mantan Menteri Pertahanan Kanada Paul Hellyer yang bilang kalau ada 4 spesies asing yang tinggal di antara kita, aku sih percaya deh, geng. Emang sih, perkara alien ini masih diperdebatkan hingga sekarang. Tapi kalau berkaca sama teori bahwa di luar sana ada lebih dari 200 miliar galaksi seperti galaksi kita, rasanya nggak mungkin banget kalau cuma ada kita di kehidupan ini. Kalau kata Eyang Stephen Hawking sih, kehidupan di luar bumi itu beneran ada. Dan selama 5 tahun belakangan, kita yang di bumi sudah melakukan kontak dengan siapapun yang ada di luar sana, meski belum ada balasan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika peradaban mereka lebih maju dari kita? Apa pesan kita ke mereka justru malah jadi berbahaya karena bisa mengundang invasi? Bismillah aja ya, geng. Ketiga, ekspansi matahari. Kenapa coba aku bilang kalau ekspansi matahari juga bisa berdampak bagi musnahnya peradaban dunia, geng? Soalnya nih ya, matahari itu ternyata memiliki fase kehidupan seperti layaknya manusia. Yaps, matahari juga mengalami fase lahir dan mati kayak kita, geng. Dan kamu tahu kapan matahari akan mati? Jawabannya adalah ketika kandungan gas hidrogen yang mereka miliki habis. Wah, kapan tuh? Menurut para peneliti sih, saat ini sisa hidrogen yang dimiliki matahari tinggal setengahnya aja. Dan jika hidrogen benar-benar habis, inti matahari akan menyusut dan menimbulkan gaya gravitasi yang sangat kuat. Pada fase ini, matahari akan berubah menjadi red giant yang mampu menguapkan samudra, membakar manusia hingga akhirnya menelan bumi kita. Wah, benar-benar kayak cerita kiamat di kitab-kitab ya, geng. Astagfirullahaladzim.
Keempat, super vulkan. Nah, ancaman musnahnya peradaban manusia gak cuma datang dari luar bumi loh, geng. Di tempat tinggal kita saat ini pun ada ancaman yang gak kalah mengerikan. Kamu tahu super vulkan? Gunung berapi yang mampu menghasilkan letusan vulkanis hingga sejauh 1000 km kubik ini menjadi ancaman yang justru kemungkinan terjadinya sangat besar loh. Menurut perhitungan para peneliti nih, tiap sekali dalam 100.000 tahun atau lebih, entah di bumi bagian mana, ada lubang kawah sebesar 50 km yang akan ambruk dan mengeluarkan tumpukan magma. Letusan ini tak bisa dihentikan dan sangat merusak bagi kelangsungan hidup manusia. Dan terakhir kali super vulkan terjadi adalah 74.000 tahun yang lalu di Danau Toba, Sumatera Utara, di mana letusannya telah menewaskan sebagian besar umat manusia di bumi. Kalau perhitungannya tiap 100.000 tahun, berarti tersisa 26.000 tahun lagi tuh, geng. Apa kamu masih ada? Kelima, pelepasan metana. Kalau yang ini masih ada hubungannya dengan super vulkan tadi, geng. Yap, bencana pelepasan metana di bumi kita juga ternyata punya dampak buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia loh. Kamu tahu apa itu metana? Metana adalah gas tanpa warna dan bau yang bisa meledak jika dicampur dengan udara, dan sifatnya jauh lebih ringan dibanding udara juga. Nah, kandungan metana biasa ada di dasar lautan, danau Arktik dan permafrost atau tanah beku dengan wujud metan clatrate atau kristal es metana. Dan jika terjadi ledakan gunung berapi yang hebat, sontak suhu udara yang ada di sekitar kristal es metana ini menjadi naik dan membuat metana terbebas menjadi gas yang tentunya jadi mengancam kehidupan yang ada di laut dan daratan. Duh, ya udah deh, kita berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa aja yuk, geng, biar nggak ada gunung berapi yang meledak. Aku takut. Aku jadi gemeteran deh ngebayanginnya. Gimana nasibnya ya kalau misalnya dunia benar-benar kiamat? Aku benar-benar gak bisa ngebayangin deh, geng.